Jangan hanya terpaku pada apa kata orang, karena upaya dari diri kita sendirilah yang menentukan apakah kita layak menjadi pemenang. Masih di I'm Possible, inspirasi Hotman Paris, Born to be a Lawyer. Dari Impossible jadi I'm Possible. Oke, menjadi pengacara terkenal, menang klien besar dengan bayaran yang tidak murah. Dengar-dengar juga dibayar 30 M, satu kasus juga pernah ya Bang Hotman ya? Bervariasi, ada yang kecil, tapi pernah sampai 12 juta dolar. 12 juta dolar, satu kasus itu? Satu kasus, tapi ada 4 cabang gitu loh, perkara tambang. Oke, dan sekarang juga menangani banyak sekali kasus-kasus selebriti. Pokoknya orang seluruh Indonesia pasti tahu yang namanya. Kalau selebriti saya hanya intermezzo. Kita kan udah pusing perkara bisnis gede-gede, tiba-tiba datang sehari ini, kan sedikit suasana berubah karena apa? Begitu dekat harum gitu loh. Jadi itu hanya sedikit itu aja. Tapi pernah 3 artis top jadi bahkan aspri saya. Aspri asisten pribadi? Iya, 3 artis top jadi asisten pribadi? Waktu Cut Keke pernah aspri saya, Cut Keke, PR saya. Terus Anissa Banwati, bahkan Sophia Latjuba. Jadi kalau saya ada kasus-kasus besar, dia ikut saya berjalan, ya gitu loh. Itu pernah itu 3 orang. Oke, ya. Iya. Ya. Banyak berarti ya. Berarti kalau gitu apalagi nih yang ingin dicapai oleh seorang Bang Hotman Paris? Kan harta udah ada, tahta juga udah ada. Ya, begini, kecintaan saya kepada kerja itulah kebahagiaan saya. Dan kebetulan 3 anak saya yang selalu, saya tidak paksa tapi secara halus, saya suruh-suruh akan jadi pengacara, dan sekarang semuanya fakultas hukum di London. Sekarang istri saya notaris. Jadi itu aja kebahagiaannya. Kalau disuruh saya masuk politik, dikasih 10 pun kursi di DPR, saya pasti tolak. Kenapa Bang? Ya karena dari segi income pasti duit gue lebih banyak dari gaji DPR. Dan I don't like kemunafikan juga, oke? Ya kalau jadi presiden sih boleh-boleh aja sih. Oh gitu ya? Pilih Hotman Paris ya? Ya, tapi kalau disuruh yang lain enggak ya? menteri pun I don't want that, Menteri because juga enggak. saya mau menikmati hidupku. Ketua partai? I don't like birokrasi. Saya maunya pagi-pagi bangun Sabtu Minggu itu keluarin Lamborghini, cari bakmi ayam ke Kopi Joni. Kurang apa lagi? Ngapain sih? Itu loh. Bisa dinikmati ya. Tapi tadi Bang Hotman sempat menyebutkan dan kerasa banget ya, nada dan intonasinya tuh berubah ketika membicarakan tentang anak. Apalagi 3 anak yang sekarang sudah berhasil menjadi sarjana. Ya. Dan ada satu hal, karena saya yakin ada sebuah janji yang waktu itu Bang Hotman bilang ke ibu kandung Bang Hotman ya. Waktu itu apa nih pesan dari ibu untuk Jadi gini, ibu saya dulu, anak sulung saya pernah dulu rapotnya kurang bagus. Jadi saya banting pakai ikat pinggang. Ya, biasalah sebagai bapak kan, karena bapak saya itu satu keluarga selalu juara dari kecil. Saya dari SD sampai lulus dokter di Unpad cum laude, nggak pernah saya nggak juara. Ya, tiba-tiba ini kurang bagus, saya pukul pakai ikat pinggang, ibu saya nangis. Jangan pukul anakmu. Seorang bapak tidak ada wibawa kalau mukul anak. Ya bimbinglah dia, katanya. Jangan pukul. Ya itulah, karena dia bilang sama saya, kau pernah nggak dipukul bapakmu? Iya juga ya, saya nggak pernah dipukul bapak saya. Itulah filosofi yang saya terapkan. Jadi secara pelan-pelan saya suruh mereka masuk fakultas hukum. Anak saya itu dari SMP pun sudah hampir tiap summer saya kirim ke Cambridge, ke Oxford untuk summer school. Kalau bulan Juli itu istri saya itu sibuk. Satu ngantar yang paling masih SMP, dia dikirim ke Cambridge untuk ikutin kursus 2 bulan. Habis itu landing lagi, malamnya besoknya harus berangkat, kirim ke New York satu lagi. Jadi memang dari kecil saya sudah dorong mereka terus. Soal apakah mereka jadi atau tidak, yaitu kumaha engkewe kata orang Sunda kan. Ya kan, bagaimana nanti. Tapi memang saya dorong terus dan biarkan dia bahagia, karena saya sudah makin tua kita. Lu sekaya apapun, ya, lu sekaya apapun, tetap aja lu makan pecel lele. Itu kadang-kadang saya bisa terima jutaan dolar, uangnya saya nggak pernah lihat. Jangan-jangan gua mati pun nggak akan pernah lihat uangnya. Itu filosofi yang kamu harus camkan agar hidupmu bahagia. Ya? Bukan uangnya itu yang jadi tujuan utama, tapi the art of working. Kalau you sudah menguasai,
otomatis duitnya datang gitu loh. Menghargai apa Iya. yang kita miliki, Benar. apalagi kalau bisa memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Benar. Kita lihat dulu video berikut ini. Saya Nur Hasana mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang Hotman yang telah menyelesaikan masalah saya atas Video viral. video viralnya. Sehingga suami saya pulang. Saya Ibu Lili datang dari Bogor ke Kopi Joni untuk minta bantuan tentang laporan saya ke Polres Bogor yang sudah lama terbengkalai. Setelah saya datang ke Kopi Joni dan minta bantuan Bung Hotman, alhamdulillah di Polres Bogor sekarang sudah ditindaklanjuti. Terima kasih Kopi Joni sudah membantu saya. Berkat bantuan Kopi Joni, urusan saya di Kapolres Cilegon sudah ditanggapi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan jadi tersangka. Tapi Bang Hotman, satu hal yang saya salut Bang Hotman, karena walaupun mendapatkan 12 juta dolar Ya. dari kasus dan juga dikelilingi oleh banyak sekali orang-orang hebat Wanita cantik juga. dan wanita cantik ya, oke. Tapi ada satu harga yang termahal yang menjadi bayaran seorang Hotman Paris. Oh iya. Dan itu adalah dari kasus Agus. Pembunuhan anak perempuan Angelin di Bali. Di mana waktu itu yang sudah viral di TV-TV bahwa yang membunuh adalah pembantunya orang Sumba. Yang benar-benar pemuda yang sangat miskin. Ada hal yang menarik di kasus itu waktu di pemeriksaan polisi. Anda boleh di IG saya juga ada. Waktu saya di pesawat, ini kan pemuda ini benar-benar miskin banget. Orang nggak punya TV juga di kampungnya. Dia nggak kenal Hotman Paris, nggak pernah nonton TV gitu loh. Terus apa yang membuat Bang Hotman tergerak untuk membantu? Dan Ya, saya sudah melihat dibayar. ada yang aneh, logika hukum saya kan tinggi. Kalau seorang ibu datang orang mau bantu cari anaknya malah dibanting pintu kan, waktu itu kan di TV kan ada kan, Iya. something wrong. Tiba-tiba saya baca visumnya, kok ada 30 luka? Di anak perempuan 30 luka, segala macam luka, giginya 4 bong habis semua. Di sini saya pelajari, nggak mungkin sekali pukul 30 luka. Pasti sudah luka berhari-hari. Kalau seorang anak kecil dilukai berhari-hari, pasti ibu rumah tahu. Karena akan menangis kan? Iya. Ya kan? Akan menangis dong. Disitulah penemuan saya itulah yang dipakai oleh jaksa. Bruce Lee aja kalau mukul, tung paling 3 luka kan? Iya betul. Ini ada 30 luka 30 ya. berarti pasti. sudah penganiayaan berhari-hari. Ya. Kalau dia dianiaya sekarang, saya perhatikan suasana rumahnya nggak besar, pasti menangis. Pasti ibunya tahu. Iya. Oh itu benar-benar. Kemudian ternyata mayat itu cuma dikubur nggak jauh dari rumahnya, dari kamar tidurnya. Dia kasih ayam tiap hari. Ada lubang. Kok dia nggak tahu ketutup? Ya. Tapi yang penemuan saya paling hebat adalah ada darah di tempat tidur. Iya. Kok tim pengacara mahasiswa bilang itu darah kucing? Aku bilang di sidang, emang kucing di Bali kalau mens di tempat tidur? Iya kan? Masih tetap bisa guyon ya. Iya. Tapi itu penemuan penting ya, karena Betul. itu bisa mengurangi Satu lagi waktu polisi menggali kuburan, tempat mayat ini, Tempatnya. banyak air di bawah. Saya tanya, 3 bulan nggak ada hujan. Berarti ada yang siram air agar baunya nggak berbau. Berarti siapa? Ya pasti nyonya rumah. ya. Jadi, Tapi berkat seorang Hotman Paris, akhirnya Agus pun jadi si juga Agus diringankan itu, hukumannya ya. setiap gua ketemu dia, benar-benar nggak ada duitnya. Setiap mau sidang, agar jangan dilihat, aku selipkan 300.000. Nih, gue bilang. Tapi sambil saya tarik dia sidang. Begitu dia divonis, bukan dia pelaku pembunuhan, dia duduk di kaki saya, mencium kaki saya. Itulah honor, the biggest lawyer fee I ever received. Sepanjang karir Ya. Bang Hotman. Sangat berkesan. Iya. Ya. Nah, kita mumpung ada Bang Hotman di sini, kita jawab pertanyaan yang sudah ada lewat sosial media Ya. kita ya. Kita lihat dulu pertanyaan berikut. Pertanyaan dari Sukron Hidayatullah. Mau tanya, dulu awal karir kerjanya berapa jam sehari Pak? Dan kalau sekarang berapa jam? Oke. Saya tidak ada perubahan sedikit karena itu sudah bawaan biologis tubuh saya. Saya selalu tidur jam 10 dan jam 3 subuh udah kerja lagi. Dan kalau sempat olahraga sempat. Jadi memang rata-rata saya tidur cuma 4 atau 5 jam sehari. Dari Saya dulu sampai